Kenapa? Ganteng banget, cakep banget. Dan kita bukan siapa-siapa. Ratna yang men-trigger karakter-karakter lain untuk bereaksi. Bukan Terima spoiler. kasih banyak. Gak mau. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda. Sekarang gue udah ada di Plaza Indonesia 21 bareng sama cast dari Possession Kerasukan. Yeay. Boleh kenalan dulu dong, sebagai apa juga di film ini? Aku Karissa Parisat dan saya bermain sebagai Ratna. Saya dari Sinatria, saya berperan sebagai Faris. Mau ngasih pujian dulu, cantik dan ganteng banget hari ini pas gala banget kan ya. Pas banget. Aku baru pertama kali ngeliat kalian kayak ganteng banget, cakep banget. Kita langsung ke pertanyaan soal film. Tapi pertanyaan pertama aku adalah, kenapa sih Ratna mau cerai? Nah itu harus ditonton, soalnya itu Oh, kan tuh harus basis story-nya dan ada di endingnya Tapi, juga. Apa, masalah keluarga atau perasaannya sendiri gitu? Terinfluence dengan keadaan dan apa ya, situasi di luar keluarga sih sebenarnya, tapi Oke. juga karena dia pengen lepas dari suaminya mungkin untuk freedom, untuk kerja, tapi nggak dikasih. Tapi ya sebenarnya di ending sih lebih. Akan diceritakan di ending. Iya. Kenapa alasannya? Kalau Kak Faris, Cen. Di sini gimana Kak? Maksudnya kenapa sekaget apa tiba-tiba Pongda Dinas malah mau digugat cerai sama istri? Kaget pasti, tapi kayaknya ini bukan percakapan pertama tentang masalah hubungan Ratna sama Faris ya. Jadi mungkin episode-episode sebelumnya udah terjadi percakapan ini, Oke. memang ada problem, tapi Faris nggak mau gitu. Dia juga mencari tahu sebenarnya problemnya apa, masalahnya apa. Jadi ketika akhirnya disodorin surat cerai, lumayan terkejut dan ya akhirnya mikirnya kemana-mana kan. Kenapa? Apa ada orang ketiga misalnya Pil. gitu kan, pil. Pil. Ada pil ya kan. Jadi akhirnya ya karena dia juga mungkin punya basic apa ya, tentara ya, aparat. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan, mencari tahu dengan caranya. Oke. Kalau dilihat dari trailer kan kompleks banget kayaknya masalahnya ya. Tapi akan emosi yang paling banyak akan diperlihatkan di film ini per karakter kalian tuh akan yang seperti apa sih? Apa depresi? Sebenarnya atau- semua emosi itu bersumber dari Ratna. Oke. Ratna yang men-trigger karakter-karakter lain untuk bereaksi. Oh, oke. Termasuk Jadi, Dan dia spektrum emosinya lumayan luas banget di film ini. Iya. Cuman kebanyakan menurut aku kalau female rage ya, itu lebih Ya. internal dan tapi ada waktu dimana itu semuanya keluar. Cuman mostly ya female rage tuh kan kalau kita sebagai perempuan dipendem terus ya. Iya. Lagi kan ini tahun 80-an. Dan dimana si Ratna juga harus ya ngurusin anaknya juga dan tinggal suami, dinas gitu. iya. Jadi internal semua. Jadi berkecamuk lah ya emosinya di dalam diri. Nah, tapi ini kan diadaptasi dari film yang lumayan besar lah ya. Maksudnya di tahun 81 saat itu lumayan banyak diomongin juga. Di festival-festival internasional juga ada. Saat kalian diajak di project ini, beban nggak sih nerima project ini gitu? Kenapa udah senyum-senyum kayak ada background story-nya nih? Ini deg-degannya dari sebelum syuting sampai hari ini. Oh iya, oke. Iya. Iya pasti ada beban. Sering kita obrolin juga bareng sama cast yang lain juga, dari mulai proses reading sampai saat proses kita syuting. Ini sesuatu yang challenging buat kita terlibat di produksi seperti ini, karena original filmnya kan udah punya trademark sendiri ya, dan diapresiasi oleh banyak orang waktu itu. Dan kita bukan siapa-siapa. Dan kita Kak. Tapi ya mudah-mudahan karena aku pikir semua yang terlibat, baik cast maupun tim produksi, itu coba kasih effort terbaik untuk bikin yang terbaik dari film ini, termasuk penulis kita juga, Lele Lela. Dia mencoba untuk mengadaptasi, bikin ceritanya bisa lebih relate dengan penonton Indonesia, dan memasukkan pilihan yang menarik, pilihan culture Indonesia yang dimasukkan di film ini sih. Tapi pas pertama kali ditawarin, apa yang paling pengen bikin Kak Darius sendiri tuh pengen join project ini? Kebetulan ini project kedua bareng sama Falcon. Sebelumnya Perfect Strangers, dan aku bisa bilang aku happy banget di Perfect Strangers, dari mulai proses sampai produksinya sampai kita rilis. Aku ngerasa Falcon sayang banget sama project-projectnya.
selalu coba kasih yang terbaik dalam setiap proyeknya, dan ada harapan itu di proyek keduanya. Dan secara cerita, background filmnya sendiri dari adaptasi film yang memang sudah punya value-nya di eranya waktu itu. Lalu aku tahu kalau ada Mas Robi sebagai sutradara, penasaran juga kerja sama Mas Robi karena ini pertama kali. Sama Karissa juga baru kenal di proyek ini. Dan ternyata juga cukup menyenangkan ketika kerjasama. Kita ngelewatin banyak hal yang memperkaya karakter di film ini juga. Dan ya, mudah-mudahan hasilnya karena belum nonton, setelah nonton nanti mudah-mudahan pas keluar aku happy. Oke, amin. Semua happy juga yang More than nonton. enough ya. Kalau Karissa gimana? Ya kalau aku deg-degan pasti. Sebelumnya aku udah stop acting lumayan lama kan, jadi terus dapet role ini yang aku sangat grateful for, dan ini peran utama. Dan mainnya dengan Mas Darius juga yang aku belum pernah kerja bareng. Kalau Mas Robi aku udah pernah ketemu beberapa kali. Nah tapi kan ini pasti cult classic, pasti akan di-compare apalagi sama Isabella Anjani kan. Jadi ya itu aku deg-degannya di situ. Tapi saran aku sih jangan diperbandingkan. Jangan di-compare banyak banget apalagi dengan alur ceritanya. Tapi kalian sempat nonton filmnya yang itu sebelum proyek ini atau setelah ditawarin? Untuk mendalami? Dua-duanya ya. Oh gitu? Lu nonton 2 kali? 2 kali. Sebelum ada proyek ini dan setelahnya nonton lagi gitu? Kalau Kak Darius sempat nonton? Aku berusaha untuk ngelepasin dari film originalnya Oke. sih. Gitu. Jadi walaupun memang ada beberapa yang mungkin diserap ya unsurnya ya, baik dari karakternya juga. Tapi aku pikir setiap film kan punya fingerprintnya sendiri. Jadi ya walaupun ini cerita adaptasi, tapi ini sebuah film baru. Tapi ya boleh nggak sih dikasih tahu kayak sejauh apa sih adaptasinya? Apakah cuman tokoh-tokohnya dan benang merahnya aja, atau ada tokoh-tokoh yang ditambahkan juga atau gimana? Kenapa? Lempar-lemparan ya? Ya, ya pasti ada inspirasi dari Isabella Anjaninya juga dengan karakter dia dan style acting dia kan animalistic sekali kan. Tapi gimana aku bisa caranya mengubah itu ke ya versi yang kita bikin sekarang yang lebih Indonesia dan lebih lokal gitu. Dengan mungkin psychological aspects of Indonesian women in the 80s gitu kan, beda kan dengan Eropa, itu bedanya jauh gitu. Kalau Kak Darius kenapa? Ya sama, kurang lebih sama. Kita sepakat soal itu. Aku sebenarnya mau muji sih. Aku tuh pas lihat pertama kali poster ini tuh kayak bagus banget sih menurut aku ya, personal. Kayak ada nuansa baru yang muncul di antara film-film horor Indonesia gitu. Jadi kayak kalian sendiri gimana melihat poster, trailer yang udah itu, ekspektasinya jadi makin tinggi untuk bisa diterima juga sama penonton atau gimana? Aku pikir paling sulit adalah menilai sesuatu yang kita terlibat di dalamnya ya, karena sulit kan untuk berjarak dan benar-benar objektif gitu. Tapi aku pikir this is something cool yang ya mungkin aku sepakat kalau menghadirkan unsur yang baru di film horor, dan ya karena belum nonton jadi penasaran banget sebenarnya. Penasaran banget. Boleh mulai sekarang nggak? Kalian bacain komen-komen gak sih kayak sentimen, maksudnya orang melihat poster dan trailer dengan menyambut sambutan baik penonton yang lain gitu? Ya ada yang positif, ada yang mungkin beberapa ketika poster dirilis pertama ya ada beberapa yang mungkin menyamakan dengan poster film lain, but that's ya di dunia kreatif sekarang udah hampir sulit menemukan sesuatu yang benar-benar pure original, but I think dengan konsep cermin yang terpecah lalu ada beberapa karakter di situ gitu, dan Ratna hadir di situ bareng sama makhluk astralnya gitu. Iya, jadi menarik banget gitu. Komposisi dan pilihan warnanya benar-benar menghadirkan, aku pikir representatif dari filmnya sendiri sih. Kalau misal dari film ini kan kalau di trailer kan kelihatan banyak banget adegan-adegan dewasa yang ya Nggak banyak. lumayan lah ya, maksudnya dibanding sama film Indonesia yang lain kan lumayan berani lah gitu. Yeah. Kalian sendiri gimana untuk bisa mendalami adegan-adegan yang itu dengan tanpa ada canggung gitu? Canggung tetap Tetap canggung ya. Ada yang retake berkali-kali gara-gara ketawa mungkin? Enggak sih, karena aku pikir kita berdua sama-sama punya respect terhadap kita sebagai individu, dan kita sadari betul itu.
Dan benar-benar semua yang mau kita lakukan kita coba untuk obrolin bareng-bareng. Dan ketika melakukan ya kita harus seserius mungkin gitu. Jadi nggak ada waktu buat ya ketawanya mungkin pas sebelum take gitu karena canggung kan, tawa sebelum take, and then pas udah action ya we have to give everything supaya benar-benar semuanya sesuai sama apa yang memang dituntut oleh skenario dan sutradara gitu kan, dan kita juga udah sepakatin. Kan sih Wan? Aku sih beruntung banget bisa ada lawan main seperti Darius karena dia respect banget boundaries dan kita selalu ngebahas kan komunikasi. Dan dia profesional banget orangnya, jadi kayak aku juga belajar banyak banget dari dia. Ya sih, jadi aku bersyukur banget at least ada dia. Oke, jadi karena emang nyaman juga, maksudnya tidak jadi canggung juga, akhirnya bisa luwes. Ada adegan yang berat untuk bisa di chemistry-nya dipersatukan antara kalian? Kebetulan kita di sini opposite banget ya, jadi dua kutub yang berbeda gitu. Satu pengen cerai, satu nggak mau cerai gitu kan. Jadi aku nggak tahu chemistry yang seperti apa yang harus dibangun dengan dua orang yang udah pikirannya berbeda gitu kan. Justru aku pikir apa yang mempengaruhi Ratna pada akhirnya ikut mempengaruhi Faris dalam perjalanan karakternya sih dalam film ini. Jadi akhirnya switch semua. Oke, Bukan terima spoiler. kasih banyak. Gak apa-apa. Terima kasih buat Thank you. wawancaranya. Terima kasih banyak. Boleh diingetin aja buat nonton Possession, Kerasukan, tanggal berapa di Cinema 21? Hai Sobat 21, jangan lupa saksikan film Possession, Kerasukan. Mulai tanggal 8 Mei hanya di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.